Lu pernah ngerasa badan lo tiba-tiba pegel-pegel, sendi nyeri, atau gampang capek padahal nggak ngapa-ngapain? Udah makan teratur, tidur cukup, tapi kok rasanya ada aja yang nggak beres? Jangan-jangan ada api kecil yang lagi nyala diam-diam di dalam tubuh lo. Bukan, ini bukan cerita horor. Ini lebih ke misteri ilmiah yang harus banget kita bongkar. Karena api kecil ini namanya peradangan tersembunyi, kalau nggak dimatiin bisa ngerusak badan lo pelan-pelan dari dalam. Kayak ada saklar di badan kita yang nyangkut di posisi on terus tanpa kita sadari. Nah, kali ini di Fakta First, kita bakal deep dive cara nyalain lagi saklar mati itu. Coba bayangin, badan kita itu kayak sebuah warung kopi yang lagi rame banget. Biasanya kalau ada masalah gede, misalnya ada maling masuk, alarm warung itu langsung bunyi kenceng kan? Satpam dateng, polisi dateng, semua sibuk ngatasin. Itu peradangan akut. Contohnya pas kita luka jatuh dari motor, kulit bengkak, merah, nyeri. Itu tandanya badan lagi kerja keras benerin yang rusak, ngelawan kuman atau bakteri. Itu bagus, itu mekanisme pertahanan alami. Tapi gimana kalau alarm itu nggak bunyi kencang? Gimana kalau yang ada cuma suara dengungan kecil yang terus-terusan, tapi nggak ada orang yang ngecek? Itu dia peradangan tersembunyi, atau sering disebut peradangan kronis. Ini bukan kebakaran besar yang langsung kelihatan apinya, tapi lebih mirip api rokok yang terus ngebul. Asapnya pelan-pelan bikin sesak, bikin cat dinding warung ngelupas, bikin perabot karatan, sampai lama-lama bikin struktur warung itu jadi rapuh dan ambruk. Nah, ini yang bahaya, karena kita nggak sadar kalau warung kita lagi rusak sedikit demi sedikit. Jadi, apa sih sebenarnya peradangan tersembunyi ini? Secara sederhana, ini adalah respons kekebalan tubuh yang terus-menerus aktif, padahal nggak ada ancaman yang jelas dan langsung. Ibaratnya tentara di dalam tubuh kita ini terus-terusan siaga, padahal musuhnya nggak muncul-muncul. Mereka tetap mengeluarkan senjata, tetap bersiap, dan energi yang seharusnya buat hal lain jadi terkuras buat bertempur melawan hantu. Riset menunjukkan bahwa hampir 50% orang dewasa memiliki tanda-tanda peradangan kronis yang tinggi, dan banyak di antaranya tidak menyadarinya. Efeknya nggak langsung, tapi nyicil. Lo mungkin ngerasa gampang capek, otak sering ngeblank atau brain fog, mood swing, kulit kusam, atau berat badan naik padahal udah diet ketat. Itu semua bisa jadi sinyal dari peradangan tersembunyi ini. Terus, kenapa sih peradangan tersembunyi ini bisa jadi silent killer yang mengerikan? Karena aktivitas peradangan yang terus-menerus ini lama-lama merusak sel-sel sehat dan jaringan di seluruh tubuh. Bayangin aja, tentara yang terus-terusan latihan perang di dalam warung kopi lo, lama-lama meja jadi goyang, kursi jadi patah, bahkan pondasi warung bisa retak. Di tubuh kita, peradangan kronis ini udah dikaitkan dengan hampir semua penyakit degeneratif modern yang kita takutin. Ini bukan asumsi, ini data dari penelitian. Contohnya, penyakit jantung. Peradangan bisa menyebabkan plak menumpuk di arteri, bikin peredaran darah nggak lancar, dan resiko serangan jantung atau stroke meningkat drastis. Lalu ada diabetes tipe 2. Peradangan bisa bikin sel-sel tubuh jadi resisten insulin. Artinya, gula darah susah masuk ke sel dan numpuk di darah. Belum lagi Alzheimer dan demensia, di mana peradangan otak berperan besar dalam kerusakan sel saraf. Bahkan, beberapa jenis kanker juga ada hubungannya dengan peradangan kronis yang nggak terkontrol. Ini kayak bom waktu yang terus berdetak di dalam tubuh kita, tanpa kita tahu kapan meledaknya. Nah, kalau gitu, apa yang sebenarnya nyalain saklar peradangan ini? Kenapa tentara di badan kita terus-terusan siaga? Banyak banget faktornya, tapi yang paling gede itu biasanya gaya hidup modern kita. Pertama, makanan. Makanan olahan, gula tinggi, tepung refined, dan minyak sayur olahan yang banyak di makanan cepat saji atau snack kemasan itu adalah bensin buat api peradangan ini. Dulu, nenek moyang kita makan yang alami, buah, sayur, daging, ikan. Sekarang dengan segala kemudahan, kita malah sering makan yang bikin badan kaget dan memicu respons kekebalan. Studi menunjukkan bahwa diet tinggi gula dan lemak trans dapat meningkatkan penanda inflamasi dalam darah. Kedua, stres kronis. Siapa sih yang nggak stres di zaman sekarang? Tekanan kerja, masalah ekonomi, kemacetan, semua itu bikin hormon stres kayak kortisol terus naik. Kalau kortisol naik terus-menerus, ini juga bisa memicu peradangan. Ketiga, kurang tidur.
Tidur itu waktu badan kita reset dan memperbaiki diri. Kalau kurang tidur, badan nggak punya cukup waktu buat berbenah, dan ini bisa meningkatkan level peradangan. Penelitian membuktikan bahwa kurang tidur secara signifikan meningkatkan kadar protein C reaktif, salah satu penanda inflamasi. Keempat, kurang gerak. Coba deh kita lebih sering duduk di kantor, di mobil, di depan TV. Padahal, otot yang aktif itu bantu ngeluarin zat anti peradangan. Kurang gerak justru bikin badan cenderung meradang. Terakhir, polusi dan racun lingkungan juga bisa jadi pemicu, apalagi kalau kita hidup di kota besar. Terus, gimana dong cara kita nyalain kembali saklar mati itu? Gimana caranya memadamkan api kecil yang terus-terusan ngebul ini? Tenang, ada kabar baiknya. Kita bisa kok. Kuncinya ada di perubahan gaya hidup. Mirip kayak kita ngetun up warung kopi kita biar bersih dan nyaman lagi. Pertama, fokus ke makanan anti peradangan. Ini bukan diet ketat yang bikin sengsara kok. Ini lebih ke makan makanan utuh, alami, yang bikin badan kita happy. Banyakin sayur-sayuran hijau, buah beri yang kaya antioksidan, ikan berlemak kayak salmon yang kaya omega 3, kacang-kacangan, dan rempah-rempah kayak kunyit atau jahe. Hindari makanan olahan, gula tambahan, dan minyak yang nggak sehat. Ini kayak kita ganti bensin busuk dengan bensin berkualitas tinggi buat mesin warung kita. Kedua, kelola stres. Ini penting banget. Lo bisa coba meditasi, yoga, jalan-jalan di alam, atau sekadar melakukan hobi yang bikin lo senang. Ingat, stres itu kayak parasit yang nyedot energi dan bikin badan meradang. Ketiga, cukup tidur. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Bikin jadwal tidur yang teratur dan ciptakan lingkungan kamar yang nyaman dan gelap. Ini waktu badan lo benar-benar istirahat dan ngumpulin tenaga buat matiin saklar peradangan. Keempat, bergerak. Nggak harus langsung lari maraton. Mulai aja dengan jalan kaki cepat 30 menit setiap hari. Atau naik tangga daripada lift. Olahraga itu kayak pembersih alami buat tubuh. Dia bantu ngurangin peradangan dan ningkatin sistem kekebalan. Ingat, peradangan tersembunyi ini bukan takdir, tapi lebih ke sinyal dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ini adalah kesempatan buat kita dengerin badan kita dan memberi apa yang dia butuhkan. Dengan menyalakan kembali saklar mati itu, bukan cuma kita bebas dari pegel-pegel atau capek aja, tapi juga kita investasi buat kesehatan jangka panjang kita. Ini bukan tentang hidup sempurna tanpa penyakit, tapi tentang memberi kesempatan terbaik buat badan kita berfungsi optimal. Gimana? Makin penasaran kan sama badan lo sendiri? Kalau lo punya pengalaman atau tips lain buat ngelawan peradangan tersembunyi ini, jangan ragu buat share di kolom komentar di bawah. Dan kalau lo suka sama pembahasan mendalam kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Fakta First biar nggak ketinggalan misteri-misteri ilmiah lainnya yang bakal kita bongkar tuntas.